Di tengah gemerlap kota New York yang identik dengan ambisi, kemewahan, dan kehidupan tanpa henti, film horor Amerika They Will Kill You hadir sebagai pengingat bahwa kengerian tidak selalu bersembunyi di tempat terpencil. Terkadang teror justru tumbuh subur di balik dinding pencakar langit mewah, menyatu dengan kehidupan elit yang tampak sempurna dari luar. Halo semuanya, selamat datang di Bintang 5 Channel dalam program acara Movies, Movie Inside Story, di mana program ini akan selalu membahas film dan juga drama dengan analisis mendalam dan sudut pandang yang berbeda. Jika ini pertama kalinya kamu mampir, jangan lupa untuk subscribe karena di sini kita tidak akan hanya menonton cerita, tetapi kita juga akan menguak sisi lain yang ada di baliknya. Di tengah gemerlap kota New York yang identik dengan ambisi, kemewahan, dan kehidupan tanpa henti, film horor Amerika They Will Kill You hadir sebagai pengingat bahwa kengerian tidak selalu bersembunyi di tempat terpencil. Terkadang teror justru tumbuh subur di balik dinding pencakar langit mewah, menyatu dengan kehidupan elit yang tampak sempurna dari luar. Dijadwalkan akan tayang pada April 2026, film produksi Warner Bros. Ini menjadi salah satu rilisan horor yang paling dinanti. Disutradarai oleh Kirill Sokolov dan diproduseri oleh Andy Muschietti, They Will Kill You ini memadukan horor psikologis, paranoia sosial, dan kritik terhadap relasi kuasa dalam masyarakat urban modern. Alih-alih mengandalkan jump scare berlebihan, film ini membangun ketegangan secara perlahan, menusuk lewat atmosfer, dialog, dan rasa tidak aman yang terus membesar. Cerita berpusat pada seorang perempuan muda yang tengah berada di titik terendah hidupnya, tanpa keluarga, tanpa pekerjaan tetap, dan terhimpit kebutuhan ekonomi. Ia menemukan sebuah iklan misterius yang menawarkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga dengan fasilitas mewah dan gaji tinggi. Satu-satunya syarat, ia harus tinggal penuh waktu di sebuah gedung apartemen eksklusif di New York City. Awalnya, tawaran tersebut tampak seperti jalan keluar. Gedung pencakar langit itu menjanjikan kenyamanan, keamanan, dan komunitas elit yang tertutup dari hiruk-pikuk kota. Namun, sejak hari pertama, firasat buruk mulai muncul. Lorong-lorong gedung terasa terlalu sunyi, pintu sering berdiri di malam hari, para penghuni menunjukkan sikap ramah yang terasa dibuat-buat. Seiring waktu, sang tokoh utama mulai menemukan potongan-potongan sejarah kelam gedung tersebut. Catatan lama, bisikan penjaga malam, hingga arsip koran mengungkap fakta mengerikan puluhan penghuni gedung telah menghilang tanpa jejak selama beberapa dekade. Tidak ada laporan resmi, tidak ada keluarga yang menuntut, seolah mereka tidak pernah ada. Desas-desus tentang sekte rahasia mulai mencuat. Sekelompok elit yang mempraktekkan ritual gelap, mengorbankan mereka yang dianggap orang luar demi menjaga kekuasaan dan keabadian komunitas mereka. Ketika sang tokoh utama menyadari bahwa dirinya bukan sekedar pekerja, melainkan bagian dari ritual yang telah lama direncanakan, pekerjaan itu berubah menjadi perjuangan brutal untuk bertahan hidup. Salah satu kekuatan utama tontonan seram ini terletak pada pendekatan horornya yang subtil namun menyesakkan. Kirill Sokolov dengan cermat membangun atmosfer paranoia melalui detail-detail kecil kamera statis di lorong kosong, suara langkah kaki yang tak pernah terlihat sumbernya, hingga percakapan sehari-hari yang menyimpan ancaman tersembunyi. Film ini berhasil memanfaatkan latar kota modern sebagai sumber teror. Gedung mewah yang seharusnya melambangkan keamanan justru berubah menjadi penjara vertikal, tempat di mana identitas, privasi, dan nyawa bisa dihapus tanpa jejak. Ini membuat horor terasa lebih dekat dan realistis, terutama bagi penonton yang akrab dengan kehidupan urban. Penampilan Zazie Beetz sebagai sorotan utama, ia memerankan tokoh protagonis dengan lapisan emosi yang kompleks, rapuh, curiga, sekaligus perlahan berubah menjadi sosok yang berani melawan. Chemistry dengan pemain lain seperti Tom Felton, Mila Peterson-Joseph, hingga Patricia Arquette memperkuat kesan bahwa setiap karakter menyimpan rahasia dan tidak ada satupun yang benar-benar bisa dipercaya. Dari sisi tema, film ini tidak hanya berbicara tentang horor ritualistik, tetapi juga soal eksploitasi, kesenjangan kelas, dan bagaimana sistem elit memakan mereka yang lemah.
Sang tokoh utama bukan sekedar korban, melainkan representasi orang-orang yang terpaksa menerima tawaran berbahaya demi bertahan hidup. Meski demikian, film ini menuntut kesabaran. Ritme cerita cenderung lambat di paruh awal dengan fokus pada pembangunan suasana dan karakter. Bagi penonton yang mengharapkan teror instan, pendekatan ini mungkin terasa menahan diri. Namun bagi penggemar horor psikologis, justru disitulah letak kekuatannya. They Will Kill You adalah film horor yang tidak sekedar ingin menakut-nakuti, tetapi juga mengajak penonton merenung. Dengan atmosfer kelam, cerita yang relevan, dan performa akting yang solid, film ini berpotensi menjadi salah satu horor psikologis paling menonjol di tahun 2026. Bagi penonton yang menyukai horor penuh paranoia, misteri, dan ketegangan emosional yang perlahan menggerogoti, film They Will Kill You layak masuk dalam daftar tontonan wajib. Karena film ini yang paling mengerikan bukanlah iblis atau ritualnya, melainkan manusia dan kesetiaan menyimpang yang mereka bangun bersama. Ya, itulah tadi review singkat tentang film They Will Kill You. Terima kasih sudah mengikuti review ini sampai dengan akhir. Jika kamu menikmati pembahasannya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan review drama dan film terbaik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Teruslah menonton, teruslah menikmati cerita, karena setiap pelayar selalu punya kisah yang menunggu untuk dibahas. Bye!